Jadi overclaim itu kan istilah dari bahasa Inggris ya. Jadi over itu adalah berlebihan atau kelebihan, sedangkan claim itu adalah pernyataan. Halo calon pemimpin masa depan, selamat datang di podcast SAI Indonesia. Dalam episode kali ini saya bersama Profesor Muhammad Taufik Makarau, Direktur dari SAI Indonesia. SAI Indonesia merupakan akademik kreatif media di Indonesia. Apa kabar, Profesor? Baik ya. Terima kasih sudah bisa hadir di podcast SAI Indonesia. Mencuri waktu sedikit nih, Profesor, karena saya kenal Profesor Taufik banyak pengalamannya ya, terutama di bidang hukum juga. Nah, Prof, sebelum mulai bisa nggak sedikit cerita aktivitas sekarang nih apa aja, Prof? Baik, kegiatan saya itu saat ini adalah sebagai dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Islam Asy-Syafi'iyah Jakarta. Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta ini mempunyai 3 program studi sarjana S1, lalu kemudian program studi S2, magister, dan program studi S3, doktor ilmu hukum. Nah, saya diberikan amanah untuk menjadi ketua program studi magister ilmu hukum. Jadi itu kegiatan saya yang pertama sehari-hari. Kegiatan yang kedua adalah saya juga diminta untuk menjadi direktur Akademi Komunikasi SAI Indonesia di sini, di Jalan Pejaten Raya nomor 31 Jakarta Selatan. Akademi ini mempunyai satu program studi vokasi D4, jadi program studi produksi film dan televisi. Nah, sekolah ini adalah dengan beberapa konsentrasi. Jadi ada konsentrasi musik bisnis, lalu kemudian audio, lalu kemudian animasi dan film. Nah, banyak berbagai praktisi yang bekerja sama dan terlibat di sini. Misalnya antara lain Mas Arman Maulana dan Dewa Pujanaya dari musik Gigi. Mereka mengerjakan proyek bekerja sama di sini. Jadi itu yang aktivitas yang juga dilakukan oleh Akademi Komunikasi SAI Indonesia. Yang ketiga adalah saya juga aktif di organisasi sosial di Dewan Pimpinan Pusat Syarikat Islam. Organisasinya adalah organisasi yang tertua di Indonesia, yaitu lahir pada tanggal 16 Oktober 1905 yang didirikan oleh Kiai Haji Samanhudi dan Haji Umar Said Cokro Aminoto di Solo. Nah, saat ini organisasi ini dipimpin oleh Dr. Hamdan Zulfa sebagai ketua umum. Beliau adalah mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dan sekjennya, sekretaris jenderalnya itu adalah Dr. Ferry Juliantono, seorang aktivis dan sekarang juga adalah salah satu pengurus di Partai Gerindra, dan saat ini dipercaya untuk menjadi Wakil Menteri Koperasi Republik Indonesia. Demikian. Lumayan sibuk ya Pak ya.
Anda dari dosen di Universitas Islam Al-Syafi'ah, terus juga di sini menjadi direktur ya Pak ya, SAI Indonesia, dan Bapak ada organisasi sosialnya juga. Nah Bapak, yang menarik di sini saya pernah lihat artikel Bapak yang menuliskan mengenai perlindungan hak konsumen ya. Nah terus terang sekarang nih banyak sekali produsen-produsen terutama di consumer product tuh yang istilahnya nih mengoverclaim benefit dari produknya yang dia ciptakan. Nah gimana tuh Prof bisa mengatasi konsumen yang istilahnya merasa sedikit tertipu ya dengan overclaim ini? Iya, jadi overclaim itu kan istilah dari bahasa Inggris ya. Over itu adalah berlebihan atau kelebihan, sedangkan claim itu adalah pernyataan. Jadi ya overclaim itu adalah pernyataan yang berlebihan. Jadi biasanya kalau misalnya produk itu mengiklankan atau menyatakan sesuatu produk itu dengan itu, nah sesuatu yang overclaim itu memang tidak ada konsekuensi yang harus dihadapi, karena kalau tidak hati-hati maka kemudian akan menimbulkan itu, termasuk masalah hukum. Overclaim itu yang dilakukan misalnya mempromosikan satu produk itu, maka dia bisa menimbulkan itu. Nah overclaim ini tidak hanya terhadap produsennya, terhadap konsumen pun ada konsekuensi. Jadi sebetulnya harus hati-hati kedua-duanya ya. Negara kita itu negara hukum, jadi harus taat kepada hukum, nah termasuk kepada produk-produk konsumen ini. Kalau tidak hati-hati maka kemudian akan timbul masalah hukum di situ. Jadi kalau merasa konsumen itu merasa bahwa dia dirugikan, maka dia juga dapat mengajukan atau melaporkan ada masalah hukum di situ, dan bisa dikenakan undang-undang perlindungan konsumen. Ada juga dikenakan pasal pencemaran nama baik atau penipuan dalam kitab undang-undang hukum pidana, atau juga undang-undang informasi dan transaksi elektronik, karena ini kan sekarang media itu digunakan untuk mengkampanyekan atau mempopulerkan atau mempromosikan produk tersebut. Oleh karena itu memang menurut saya overclaim ini ya harus diperhatikan baik oleh konsumen maupun oleh produsen. Nah, Prof, kalau misalnya saya di perusahaan distribusi dan logistik PT SAI Indonesia ini kan juga banyak nih menerima produk-produk dari produsen. Nah, bagaimana nih kita sebagai pihak perusahaan distributor ini bisa juga aman nih, kita bisa tahu nih produknya ternyata memang benar sesuai dengan klaimnya, nggak over gitu, sehingga kita juga bisa mendistribusikan produk itu ke masyarakat dengan benar juga. Nah, apa itu Prof, ada nggak istilahnya advice gimana perusahaan distribusi juga bisa mencari produknya juga yang benar-benar yang sudah benar-benar terdaftar gitu, yang benar-benar sudah terregistrasi, seperti itu, gimana Prof? Menurut saya karena saya orang hukum, jadi ya untuk para produsen ya sebaiknya untuk melaksanakan kegiatan itu mengikuti norma hukum yang ada. Jadi kalau memang betul-betul produknya itu komposisinya itu sesuai dengan aturan yang ada, kemudian dia akan terhindar dari overclaim itu. Jadi patokannya situ kalau menurut saya. Jadi kalau misalnya dia aturan itu dijalankan dengan baik, mudah-mudahan tidak ada konflik, tidak ada problem hukum yang akan terjadi. Sepanjang itu dilakukan, termasuk misalnya iklannya juga harus dilakukan dengan baik. Dengan itu jangan sampai menimbulkan ekses atau penafsiran yang berbeda. Kalau itu dilakukan, menurut saya tidak akan terjadi overclaim tersebut.
Jadi sebagai perusahaan distribusi juga harus lihat-lihat juga ya nih, apakah memang produknya ini sudah terdaftar, yang penting ya terdaftar di BPOM dan semuanya aman ya, berarti ya. Kalau misalnya aman, sudah ada mungkin sekarang malah ada sertifikat halalnya, logo halal atau nomor registrasinya, jadi lebih memudahkan sebagai perusahaan distribusi untuk memasarkan produk dari produsen tersebut. Oke, Prof, kalau Prof sekarang kan udah di bidang pendidikan akademisi itu udah lama ya. Kalau Prof lihat gimana nih kurikulum saat ini, apakah mahasiswa bisa mendapatkan istilahnya subjek atau topik kepemimpinan? Kan kadang-kadang kita cuman di dunia akademisi yang kita tahu lebih banyak buku ya, textbook, teori. Nah kalau Prof lihat sekarang mungkin perkembangannya kurikulum sekarang tuh udah ada mungkin topik mengenai bagaimana cara memimpin, memanage orang, itu gimana Prof kalau ngelihat saat ini? Iya, menurut saya sih kurikulum yang dikembangkan ini sudah sangat banyak dan luas ya. Jadi, dan menurut saya sih setiap bidang atau aspek itu juga ada potensi untuk menjadi pemimpin. Oleh karena itu memang kepada generasi muda, anak-anak muda itu ya saya kira kesempatan untuk bisa menjadi pemimpin sesuai dengan bidang masing-masing yang ditekuni itu sangat terbuka. Banyak sekali ya itu, dan itu di di perguruan tinggi itu banyak sekali, dan itu tidak hanya di di Indonesia tetapi juga bisa di luar negeri. Jadi semua itu diberikan kesempatan dan itu manfaatkanlah itu. Jadi kalau misalnya itu sesuai dengan bidang masing-masing, saya yakin bahwa generasi muda itu akan menjadi calon pemimpin ya, karena mereka mempunyai kesempatan yang sama dan peluang untuk menjadi pemimpin berdasarkan bidang yang mereka tekuni. Nah tapi apakah memang sekarang tuh ada kayak lebih banyak prakteknya atau tetap masih teori, atau di kelas belajar mungkin one way gitu, atau gimana sih Bro? Ya tergantung pilihan masing-masing ya. Jadi ada yang memang kurikulum yang lebih banyak di teori, tetapi juga ada yang di dalam praktek ya, tergantung kepada bidang yang mereka tekuni ya. Dan memang sudah disediakan kalau yang di bidang praktek itu tentu di bidang vokasi ya. Itu jadi memang keterampilan yang akan diajarkan sehingga itu lebih banyak. Tetapi kalau yang lain, yang program studi lain juga itu praktek ada, tetapi tetapi juga lebih besar teorinya misalnya. Fakultas Hukum misalnya memang kita juga ada praktek. Mereka praktek di pengadilan, praktek di kantor pengacara, di kantor polisi, di kantor kejaksaan, di pengadilan juga mereka praktek. Tetapi tidak sebanyak misalnya dengan bidang vokasi memang yang disediakan atau yang diatur di pendidikan tertentu. Nah Prof, satu pertanyaan nih, bagaimana Profesor bisa memberikan kata-kata semangat atau mungkin pesan-pesan nih kepada anak-anak muda, mungkin mahasiswa-mahasiswi Profesor sendiri, gimana mereka bisa juga mempersiapkan diri mereka nih untuk kedepannya biar bisa lebih tough lagi, lebih mungkin kan tantangannya lebih berat lagi tahun-tahun mendatang. Nah bagaimana Prof bisa memberikan satu pesan singkat saja? Ya, bagi anak-anak muda atau generasi muda itu ya memang gunakan kesempatan ya untuk terus belajar dan gunakan kesempatan untuk melakukan kegiatan yang positif ya. Jadi itu harus dilakukan supaya mereka bisa berkembang sesuai dengan minat dan bakat yang mereka miliki. Saya yakin kalau mereka lakukan itu, maka potensi untuk berkembang itu akan lebih maju. Tantangannya memang banyak, tetapi juga kesempatan untuk itu juga banyak. Dan itu bisa dilakukan tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di luar negeri.
saya tetap optimis kalau itu dilakukan, maka kemudian perkembangan mengenai generasi muda untuk menjadi pemimpin itu tetap ada, dan saya yakin itu terus akan berkembang, dan Indonesia akan tetap akan maju, terutama bagi anak muda. Indonesia Emas ya 2045. Ya. Oke, terima kasih Profesor atas waktunya. Senang sekali bisa mendengarkan sharing dari Profesor Taufik. Profesor Taufik, saya ada kenang-kenangan untuk Profesor. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih. Demikian podcast SAI Indonesia bersama Profesor Muhammad Taufik Bakarau. Semoga podcast kali ini juga bisa memberikan manfaat dan wawasan bagi calon pemimpin masa depan. Sampai jumpa di podcast SAI Indonesia selanjutnya. Salam calon pemimpin.